ya harus memanfaatkan Quran, mesti dibaca dan dikaji dan diamalkan. Kemudian termasuk orang yang mengajar, ya, yang alim, dan orang yang belajar. Itu sama, kalau orang tidak pernah mau mengajar dan tidak mau belajar, itu kategori yang rugi. Jadi kita manfaatkan, ada belajar, ada yang mengajar, ya sharing bersama-sama. Jadi 4 perkara itu nanti suatu saat akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Oleh karena itu kita sekarang sudah ada tempat untuk berkumpul, bersilaturahim, masjid. Saya mengajak, mari kita manfaatkan, mari kita makmurkan. Rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Siapa orang yang datang ke masjid, itulah orang yang memakmurkannya, memanfaatkannya. Yang datang jadi tamu Allah, tamu Allah, tamu Allah. Orang yang lapar, betul ya, kata ketua DKM. Oh, karena lapar kamu datang ke masjid. Alhamdulillah, di masjid itu loh, tidak pernah lapar. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Jadi itu secara umum lah, saya terima kasih atas namanya, termasuk panitia kemarin memantau dan sekaligus evaluasi buat kita semua dalam hal kegiatan Ramadan kemarin. Ya sungguh alhamdulillah sudah semarak, dan dampak dari kegiatan Ramadan kemarin kita paham betul. Ada sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita, ya. Jadi mesti kita setelah dibina itu, kalaulah ibadah, mesti dilihat itu setelahnya, ya. Kalau kita termasuk kategori mabrur, apakah kategori mardur, makbul, atau mardud, atau mabrur begitu ya. Jadi kategori setelahnya itu dilihat. Ada sebuah hadis yang sangat menarik itu. Laisa syai'u ahabbu ilallah min kutrataini wa atharaini. Kitratud dumu min khasyatillah wa kutratud damu fi tahroki fi sabillah wa tharun fi sabillah wa tharun fi faraidi faridillah. Ada 2 tetes dan 2 bekas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tetes darah orang yang mati di medan pertempuran, jihad begitu. Kita tidak jihad, ya. Jadi jihadnya kita melawan hawa nafsu yang paling besar. Jadi tetes air mata. Nah, tetes air mata yang manakala dia berbuat dosa, nah, lalu bertobat kepada Allah. Nah, itu tobatnya itu meneteskan air mata betul-betul dicintai oleh Allah. Dan mesti tobatnya tobat nasuha, bukan tobat sudah melakukan perbuatan dosa, apa berdosa lagi tidak seperti itu. Dan kalaulah misalnya dia sudah berbuat dosa, lalu ya sudah bertobat, jangan diingat-ingat lagi, perbaiki untuk selanjutnya untuk berbuat baik. Innal hasanat yudhibna sayi'at, karena sungguhnya perbuatan baik itu akan menghilangkan perbuatan-perbuatan jahat. Dan kita ke depan harus menatap, perbanyak untuk berbuat baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asa'tu falaha. Jika kau berbuat baik, tentu akan dibalas dengan kebaikan. Berbuat jahat pasti akan ada balasannya. Jadi 2 tetes itu, tetes air mata karena takut kepada Allah, dengan langkahnya adalah bertobat. Dan juga yang bekas, wa atharun fi sabillah, bekas dari orang yang berjihad atau berjuang di jalan Allah, dan bekas dari sesuatu yang Allah pardukan. Allah pardukan sesuatu pardu lah, pardu-pardu yang Allah tetapkan, dari sholat, kemarin sudah, ya harus ditingkatkan terus, dari sholat berjamaah, dari saumnya, dari zakatnya, dari infak sedekahnya, segala macamnya, itu harus mesti tertanam. Jadi ada asarnya, ada bekasnya, ya. Setelah Ramadan ada bekas-bekasnya itu. Untuk 11 bulan berikutnya itu ada tampak yang positif. Jadi yang positif itu mesti kita lanjutkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Insya Allah itu akan memberikan ya dampak yang terbaik buat kita semua. Itu termasuk evaluasi dari sebuah hadis ya, yang diingatkan kepada kita, dan kita mesti harus betul-betul memanfaatkan untuk kehidupan selanjutnya. Saya pada saat ceramah itu menarik Pak Ediar, mana Pak Ediar? Wah, ada Pak Ediar ya. Jadi Ramadan kemarin itu batu akik. Hanya saya Pak Ediar, hanya baru ketua DKM dikasih batu akiknya. Saya belum. Nyusul insya Allah, alhamdulillah. Karena produk batu akik. Momen terus menerus minta. Sakinya alhamdulillah. Allah.
Luar biasa. Waduk koral. Jadi termasuk Ramadan membentuk manusia untuk jelas-jelas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tujuan juga ada sama la'allakum tattaqun. Waktu itu disampaikan kata Imam Ghazali ada 3 tingkatan Pak Hadiar ya. Jadi jelas-jelas memang hidup itu di situ jelas hablum minallah, hablum minannas dan ibadah. Itu yang jelas-jelas poin yang sangat ya penting sekali tertanam dalam jiwa kita. Jadi orang yang bertakwa itu hablum minallahnya, dan memang manusia kalau hablum minallah hablum minannasnya baik ya dan ibadahnya tekun, itu insya Allah tidak akan sesat. Duribat alaihimul dhillah aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Akan ditimpakan kepada manusia kehinaan, kecuali ya tidak akan hina kecuali orang yang betul-betul dalam hidupnya ya ada menyambung dirinya hablum minallah. Habal itu sudah bahasa kita, kabel ya. Jadi kalau misalnya kabel tidak nyambung, lampu pun juga tidak akan nyala. Kita pun juga kalau misalnya tidak nyambung dengan yang Maha Kuasa, tidak sholat, tidak ibadah yang lainnya, tidak akan nyambung. Jadi mesti harus betul-betul sambungkan kita dengan Allah tali silaturahim ya lewat ibadah. Dan termasuk hablum minannas. Kalau ibadah itu sudah qat'i, sudah mutlak, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu sudah qat'i lah. Sholat 5 waktu sudah mutlak. Itu sudah merupakan ya syariat yang diperintahkan oleh Allah. Kalau manusia tidak melakukannya akan celaka. Yang paling berat sebenarnya adalah kita sekarang seperti hablum minannas, satu sama lain. Kalau ada hilaf, kalau ada alpa, kalau ada lupa. Ada sebuah hadis juga menarik, ada seorang wanita yang solehah, melebihi kesolehannya dari istri Rasul. Siang malamnya penuh dengan pengabdian dan ibadah. Tetapi wanita tersebut ujungnya dia divonis untuk masuk neraka. Kenapa itu divonis masuk neraka? Karena dia qati'ur rahmi. Itu memutuskan tali persaudaraan. Itu sangat tidak boleh sekali. Jadi satu sama lain kita harus pupuk, kita harus pelihara hubungan harmonis di antara kita semua. Jangan sampai ada hal yang ya tidak berkenan, hal seperti itu. Dan itu diperintahkan juga dalam sebuah hadis. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Kemudian fal yukrim jaro, banyak hadis-hadis. La tadkhulul jannah man qata rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ya saya jelas atas nama panitia di sini kemarin setelah Ramadan untuk selanjutnya mari kita manfaatkan dan tentu kita berdoa bersama-sama. Ada satu lagi saja ini, jadi sebuah hadis yang mengingatkan pun juga kepada kita. Ma taqarraba ilayal abdu bimithli ada'i faraidah li'annahu liyataqarraba annahu bin nawafil hatta uhibbu fa idza uhbibtuhu kuntu rijlahu lam yamshi biha wa idahu alladhi yantiqu bihi in sa'alani u'tituhu wa in da'ani ujibtu. Tiada seorang hamba yang taqarrub kepada Allah kecuali dia melakukan semua apa yang Allah fardukan dan dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Kalau sudah melakukan itu, maka Allah akan lindungi kaki yang ianya berjalan, lidah yang ia bertutur kata, dan jika ia memohon kepadaku, niscaya aku akan penuhi permohonannya. Yang jelas di sini ibadah itu yang tadi. Jadi hablum minallah, hablum minannas, dan ibadah. Ibadah-ibadah yang wajib, yang sunat kita lengkapi, terutama untuk mendapatkan ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang sudah qat'i, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan itu semua. Mudah-mudahan hasil dari binaan Ramadan ya kepada diri kita Allah curahkan kepada kita semua taufik, hidayah, inayah ya untuk tetap istiqomah. Itu yang paling berat adalah istiqomah, hanya berketetapan untuk melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Semoga Allah membimbing kita lah. Semoga Allah pun juga melindungi ya, melindungi tempat kehidupan kita ya, komplek kita, lingkungan kita. Semoga Allah lindungi semuanya dan betul-betul menjadikan ya keluarga-keluarga teladan, keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
keluarga yang bahagia lahir batin akhirat, dan juga dikaruniai keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Terakhir sebelum itu ini doa, ini ajakan juga dan ini ujian juga buat kita semua, buat warga. Ini tanah yang belum dimiliki oleh masjid, patut kita untuk berpikir ke depan. Kalau misalnya hanya masjid saja, hanya tidak memiliki ini, bagaimana kegiatan kita seperti silaturahmi ini tidak akan tercapai, tidak akan terpenuhi kalau hanya di masjid saja. Walaupun suatu saat insya Allah sudah berazam, sudah berniat, kita berniat untuk membeli tanah ini dengan kemurahan yang maha kuasa. Allah berikan rezeki kepada kita semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, jelas-jelas bisa dimiliki lah oleh jamaah, oleh jamaah bersama-sama ini, tempat ini semua. Dan walaupun bagaimana, ini kan kita berjuang berjihad untuk agama Allah. Yang jelas semoga Allah memberikan keluasan rezeki buat kita semua dan bisa melapangkan kita dan bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan nanti sama-sama membeli tanah ini semua. Walaupun dalam kegiatan kalau mengumpulkan terus-menerus, kemarin bersyukur juga kita dapat infak Pak Jagus. Kita infaknya itu di luar zakat kurang lebih 60 jutaan. Jadi itu infak yang kemarin. Jadi kalau tapi tanah ini agak mahal, 1,5 M misalnya itu udah berapa. Tapi kalau kita mudah-mudahan lah panitia bisa giat kembali, dan kalau misalnya nanti jamaah mau menyumbangkan, langsung mau membuat kapling di sini, buat wakaf di sini, kita mari bersama-sama. Panitia sudah terbentuk, hanya belum begitu melangkah ke depan. Mudah-mudahan kita berdoa tanah ini bisa milik jamaah lah, bisa milik masjid bersama-sama. Dalam waktu dekat Allah bisa mengabulkan permohonan kita semua. Itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan pada kesempatan sekarang ini, baik dari pribadi maupun dari DKM bersama-sama. Kita mohon untuk saling merubulkan dan saling memaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Walaupun kita bersih, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan apa-apa jiwa kita, tapi tetap saja manusia ada hilapnya, ada lupanya, baik yang terasa pun yang tidak terasa. Kita nanti sama-sama saling meluburkannya. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Pengabul doa berkenan memenuhi permohonan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunsina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau taklukkan segala sesuatu, dan karenanya merendah segala sesuatu, dan karenanya merunduk segala sesuatu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi penjagaan. Ampunilah dosa-dosa kami yang merusak karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafiriz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tuhlim ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwan alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma anzil rahmatan alaina. Allahumma anzilir rahmatan alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minat. Allahumma anzil ma'idatan minas sama'i taqulana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa anta khairur raziqin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, aku bermohon tempat tanah ini bisa cepat dimiliki oleh kami, oleh masjid, karena kami bela agama-Mu ya Allah. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang memiliki rezeki, yang maha pemilik rezeki. Berikan rezeki pada kami semua ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahmilana wa tadarruana wa takhusyu'ana wa ta'budana wa lakin taksirana ya ilal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 26 Juli 2015 akan diadakan kegiatan halal bihalal warga Pondok Hijau Indah. Saya selaku panitia mengharapkan acara ini menjadi acara yang sangat dinanti-nantikan oleh warga Pondok Hijau setelah puasa 1 bulan penuh, dan ini merupakan penutupan dari kegiatan panitia Ramadan 1436 Hijriah. Pada hari ini kita akan melakukan satu kegiatan, yaitu silaturahim dan saling bermaaf-maafan, kemudian menikmati sajian dari hidangan ibu-ibu Pondok Hijau Indah yang akan kita nantikan bersama. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kita akan mengaktifkan kembali kegiatan remaja, terutama pengajian remaja dan hitanan massal serta